Samuel Lekahena, berkat kerja keras di perusahaan tempatnya bekerja, dia pun mendapat posisi yang baik. Namun kisah suksesnya ternyata dibumbui intrik kisah percintaan. Setelah saya diangkat jadi seorang leader lapangan, salah satu karyawan saya, perempuan, dia kenalin seorang wanita buat saya. Pada saat pertemuan yang ketiga, dia ngomong, "Emang kita mau begini-begini aja?" Ya, saya bilang, "Emang maunya gimana?" Wah, enak banget. Akhirnya kita pacaran kalau nggak salah baru 3 bulan, terus dia ajak nikah, Terus kapan kita nikah. melamar aku? Kasih waktu abang, seminggu aja. Lengkap sudah kebahagiaan hidup Samuel. Saat pernikahan kita mulai berjalan, terus istri saya mulai pertumbuhan kehamilan mulai ada, itu saya masih bisa selingkuh sama dari dia juga. Saya diam-diam punya perempuan lain, perempuan yang dia kenalin istri saya itu buat saya. Waktu itu saya nggak pernah punya rasa curiga, karena kenapa saya nggak curiga, karena dia sendiri yang kenalin saya. Jadi nggak mungkin lah, apalagi dia statusnya udah punya suami. Sungguh di luar dugaan sang istri, Samuel tega selingkuh dengan rekan sekantornya yang adalah tetangganya sendiri. Dia seolah-olah sudah tersihir dengan pesona sang wanita. Berawalnya itu mungkin karena kasihan, dari sering dia curhat, akhirnya sampai timbulnya kita jadi berhubungan seperti itu. Hubungan mereka pun semakin intim dan menimbulkan perubahan sikap dalam diri Samuel. Bang, saya masuk dulu ya. Kok pulangnya malam banget sih, Bang? Emangnya kenapa? Kamu nggak suka? Saya lakukan itu demi keegoisan saya. Kadang saya harus kasar sama dia. Dengan dia diam berarti saya pikir masalah selesai. Hingga muncul sebuah pengakuan mengejutkan bahwa wanita selingkuhannya itu hamil. Namun Samuel tidak mau mengakui perbuatannya, hingga sebuah peristiwa menegangkan pun terjadi. Ada yang ketok-ketok pintu. Saya buka, kok ada polisi 2. Selamat malam. Iya, Pak. Selamat malam. Apakah benar ini rumah Bapak Samuel? Iya. Ada apa ya? Ada apa ini, Pak? Ayo ikut saya ke kantor. Pak, ada apa ya, Pak? Pak. Saya lihat istri saya kondisi seperti itu, saya hanya bisa nyesalin diri saya. Saya ya kaget ya, namanya kita udah mau lahiran. Terus suaminya yang itu ngobrol sama saya. Suami ibu itu ada menser dengan istri saya. Ya saya kaget ya. Kok sampai dia hamil lah begini. Perempuan itu sering cerita kalau dia sering dikasih duit sama simpanan dia, nggak taunya sama suami saya. Kok ada masalah seperti ini? Saya nggak mau anak ini lahir. Setelah saya nangis, baru saya ingat kalau saya hamil ya. Kalau saya pukulin nanti anak saya cacat. Betapa berat derita yang harus ditanggung oleh sang istri. Dalam kondisi hamil, suaminya mendekam di balik jeruji besi. Namun karena masih ada cinta, dia tetap datang menjenguk Samuel. Hati saya sih hancur ya. Kok kamu seperti itu sih, saya tanyain. Dia kepalanya dijedot-jedotin di penjara, di jerujinya itu. Maafin saya katanya, saya gila katanya. Rasanya itu pingin mau mati aja. Nah, saya nggak kuat. Ya, saya sakit banget ya. Beberapa waktu kemudian, Samuel bebas dari penjara. Hubungannya dengan wanita selingkuhannya pun berakhir. Namun dia kembali mengulang kesalahan yang sama, bahkan lebih parah lagi. Dengan saya punya uang, gampang banget. Akhirnya saya pacarin, ada 2 karyawan saya juga. Saya punya waktu buat mereka.
yang notabene waktunya harusnya buat istri, ternyata saya sia-siakan saya dengan mereka. Kalau mau dibilang dari kecil itu saya tidak merasakan ada seorang ayah di rumah. Kenapa? Karena begitu ibu saya mungkin hamil, bapak saya itu tidak bertanggung jawab. Yang trennya itu mungkin anak di luar nikah. Kamu datang-datang suruh ngaku-ngaku. Masa lalu Samuel memang pahit. Dia terlahir tanpa mengenal siapa ayah kandungnya. Enak aja kamu. Saya nggak pernah rasakan sosok seorang ayah di rumah. Jadi hidup itu maunya saya sendiri. Tidak ada yang bisa ngelarang. Waktu pacaran itu hanya satu yang kita inginkan, yaitu menunduri itu si perempuan. Kegilaannya pun semakin tidak masuk akal. Dia nekat membawa selingkuhannya ke rumah. Saya pernah nanya sama suami saya, kenapa si ini kok sering ke rumah? Tujuannya apa sih dia? Nggak tahu dia. Cuman begitu aja jawabannya. Berkat informasi dari salah seorang selingkuhan Samuel, istrinya mengamuk akibat perbuatan yang dilakukan Samuel. Ngapain kamu kesini? Aku yang mesti nanya, kamu ngapain di sini? Kalau kamu sayang sama suami saya, kamu ambil juga nggak apa-apa. Saya rela kok, ambil aja. Saya bilang gitu. Panggil orang tua kamu. Kamu juga, saya tunjuk-tunjuk suami saya. Panggil orang tuamu. Silakan, daripada kamu berbuat zina. Situ dia marah, dia mau teriak, tapi saya berusaha untuk tenangin dia. Akhirnya saya berusaha tenangin dia dengan cara saya pulang. Tindakan sang istri ternyata membangkitkan amarah Samuel. Sepulangnya ke rumah, sebuah keputusan pahit harus dilontarkan. Kamu sudah punya keluarga, punya anak. Waktu itu yang saya sudah mikir, saya sudah kalut. Udahlah, ini udah nggak bisa dipertahankan. Kita bubar aja mungkin. Pernikahan ini tidak bisa dipertahankan lagi. Kita sudah tidak ada kecocokan. Kita cerai. Kalau suami udah seperti itu kan, Abang, udah nantang begitu kan, kita juga gimana ya, perasaan kita hancur kan. Kok dia bilang begitu? Padahal tujuan saya itu rumah tangga itu harmonis gitu, pingin saya. Kenapa kok dia mengeluarkan kata-kata cerai? Ternyata Samuel menyesali perkataannya dan memohon maaf kepada sang istri. Kamu mau kemana? Saya hanya bisa bilang saya nyesal. Tapi inilah perbuatan-perbuatan saya. Ya, saya takut. Sampai saat ini juga saya masih takut. Saya takut anak saya mengalami hal-hal yang seperti apa yang saya buat-buat orang. Dia minta maaf sama saya. Maafin saya ya. Saya sangat sayang sama kamu kok. Kalau kamu memang senang sama perempuan itu, nikahin aja. Jangan berbuat zina, saya bilang gitu. Lebih baik saya jauh. Iya, abang tahu, abang tahu. Dia nggak mau. Kita bisa selesai dengan cara baik-baik. Keadaan semakin memburuk. Perusahaan tempat Samuel bekerja pun bangkrut dan dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Dia pun putus hubungan dengan para selingkuhannya. Samuel pun mulai mengalami kegalauan dalam hatinya. Selalu timbul dalam benak saya. Harusnya saya jadi sosok ayah yang baik. Harusnya saya jadi nakoda yang baik. Kenapa sih? Bukan saya jadi nakoda, tapi saya jadi anak buah. Saya lihat anak saya antusias, suka beribadah. Kenapa saya enggak? Di situ saya ngerasa malu, saya ngerasa tertuduh terhadap diri saya sendiri. Melihat ketekunan istri dan anaknya pergi beribadah, Samuel pun mulai mengambil sikap positif. Saya bilang, aku boleh nggak ikut? Wah, dengan pas saya ngomong begitu, istri saya dengan antusias, boleh, nggak ada yang larang kok. Dalam hati saya, saya benar-benar bersyukur ya. Jadi Tuhan sudah waktunya dia dijamah sama Tuhan kalau dia tergerak mengikuti komunitas itu. Jadi saya bahagia banget. Di situ saya jadi senang bahwa oh iya masih ada istri saya, anak saya yang sangat mengharapkan saya, mendambakan saya untuk berubah. Itu akhirnya saya putusin untuk ke acara rohani itu. Samuel mulai rajin mengikuti ibadah.
hingga dia memutuskan untuk mengikuti sebuah seminar rohani. Dia pun mengalami sesuatu dalam batinnya. Di situ banyak sekali ada sesi-sesi berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan yang harus yang saya alami, itu terutama hal mengampuni dan hal mengaku dosa. Di situ saya belajar mengampuni bapak saya, sekalipun dia nyakitin saya. Saya dapat waktu itu, kalau saya tidak mengampuni bapak di dunia, bagaimana bapak yang di surga mengampuni saya? Ya, di situ saya mengakui dosa-dosa saya semua. Pada saat saya menerima Yesus secara pribadi, di situ saya ngerasa bahwa dosa-dosa saya sudah diampuni sama Yesus. Akhirnya saya diingatkan bahwa seorang imam yang baik itu dia harus bisa melindungi, dia harus bisa berdoa, dia harus bisa menjaga keluarganya, anaknya, istrinya. Luar biasa, lega banget. Saya tidak ada rasa yang terbebani dalam jiwa saya lagi. Setelah mengikuti seminar tersebut, Samuel memutuskan untuk mengatakan sesuatu kepada sang istri. Saya langsung SMS dia malam itu. Saya minta ampun. Ternyata puji Tuhan, dia juga mau keluar kata-kata pengampunan buat saya. Kata-katanya kayaknya dia itu benar-benar tulus hati gitu, dia SMS-nya. Saya bilang, ya bunda juga sangat sayang sama ayah. Kalau nggak sayang, buat apa sih saya mempertahankan rumah tangga saya? Perlahan-lahan, kepercayaan sang istri pada Samuel pun mulai pulih. Bukan hanya mengampuni suaminya, dia juga mengampuni wanita-wanita yang pernah menjadi selingkuhan suaminya. Dan babak baru kehidupan Samuel dan keluarganya pun dimulai. Jadi dia lebih mengutamakan keluarga. Saya sangat bersyukur banget. Saya bisa berubah seperti ini, itu karena kuasa Tuhan, bukan karena manusia. Istri saya sendiri pun tidak sanggup untuk merubah saya. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang sanggup memampukan saya dan merubah saya.